Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, akibat kebocoran tabung gas sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Raya 8, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, ludes terbakar. Proses pemadaman sempat terkendala oleh akses jalan yang macet, bertepatan dengan jam pulang kerja. Jaya 65 di Cirende. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bangunan. Peristiwa kebakaran ini bermula saat penghuni tengah memasak di dapur dan meninggalkan sebentar untuk keperluan lain. Diduga terdapat kebocoran pada tabung gas hingga menyebabkan api muncul dan dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang menuju lokasi sempat terhambat oleh kemacetan jalan yang berbarengan dengan jam pulang kerja. Beruntung, petugas bisa tiba ke lokasi sebelum api merembet ke bangunan sekitarnya. Nurudin mengatakan bangunan yang terbakar satu unit rumah dan api pertama kali diketahui muncul dari area dapur. Setelah 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Tangerang Selatan dan DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi. Terima informasi bahwa ada 65 di daerah Cirende. Kemudian kita berangkatkan 8 unit pemadam dari Tangsel. Ada bantuan dari Lebak Bulus 2 unit. Untuk kesulitan sendiri, Pak? Kesulitan ini karena tadi sekitar jam 5-an itu pulang kerja, memang agak sedikit macet untuk daerah Ciputat sini, Pak. Dan ini penyebabnya apa sih, Bang? Informasi terakhir yang kita dapat itu penyebabnya kompor. Jadi kebocoran kompor tabung gas. Untuk korban sendiri apakah? Korban sendiri tidak ada, karena ini ditinggal tadi. Pas mungkin ada yang masak, kemudian lupa mematikan, ditinggal pergi. Berarti artinya dalam keadaan kosong tadi? Ya, dalam keadaan kosong. Dan untuk kerugian sendiri, Bang? Kerugian ditaksir kurang lebih 500, Pak. 500 juta. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian pemilik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Tegar Alfiansyah, Garuda TV melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Informasi selanjutnya, pemirsa, LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi mulai melakukan uji coba secara terbatas pada 12 Juli hingga 15 Agustus 2023. Uji coba secara terbatas ini dilakukan secara bertahap. Uji coba terbatas LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama yakni pada tanggal 12 hingga 26 Juli 2023 yang dikhususkan bagi stakeholders dan undangan Kementerian Perhubungan. Sementara tahap kedua, yakni pada tanggal 27 Juli hingga 15 Agustus 2023, diperuntukkan bagi masyarakat umum yang telah mendaftar sebelumnya. Bangga dengan karya anak bangsa, kita euforia mempunyai kereta angkutan massal yang baru, tetapi bicara tentang safety menjadi satu keharusan. Oleh karenanya saya menitipkan pesan kepada KAI dan para uji coba ini lakukan upaya-upaya perbaikan sehingga pada 18 Agustus di mana Presiden akan meresmikan sudah berjalan dengan baik. Uji coba operasional terbatas ini akan dilaksanakan pada pukul 8 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Dengan jumlah 4 perjalanan kereta api perharinya yang akan melayani 3 lintasan, yaitu lintas Cawang Duku Atas, Cawang Harjamukti, dan Cawang Jatimulya. Dan sebanyak 600 orang bisa mengikuti perjalanan tersebut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo dalam uji coba operasional terbatas LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi. Menteri Perhubungan sangat bangga dengan karya anak bangsa. Kalau dengar bocoran, ya antara 20.000 sampai 25.000 kira-kira. Tapi kita akan menghitung, tentu hitungan ini itu tidak asal menghitung, buying to pay daripada masyarakat kita pertimbangkan, walaupun dengan keadaan ini pemerintah masih tetap mensubsidi. Menteri Perhubungan juga mengatakan tarif LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi akan ditetapkan di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000. Namun, nilai tarif tersebut belum final lantaran pemerintah masih melakukan sejumlah perhitungan. Fani Agnia, Budi Wiro, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.